mengalami pemulihan dalam perjumpaan, atau lebih enak dihafalkan perjumpaan yang memulihkan. Mari saudara kita lihat ilustrasi kita hari ini. Lagunya Perjamuan kudus, tubuh darah Kristus, terpecah dan tertumpah. Kita jumpa kuasa cinta memulihkan kehidupan. Perjamuan kudus. gambarnya bisa dibesarkan multimedia. Nah, ditarik ke bawah, tidak dijembreng tapi ditarik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat gambar itu, ketemunya Johan, ketemunya Yosinta, ketemunya Tony Suharyanto, maka tidak akan merasakan pemulihan. Tapi kalau ketemu Tuhan, maka akan ada pemulihan. Jadi saudara, berjumpa dengan Tuhan harus membutuhkan energi yang tidak dihalangi hal-hal yang duniawi. Kalau dihalangi yang duniawi, mungkin melihat Bu Yusinta kerudungnya nggak pas itu pakainya, misalnya kan itu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu membutuhkan energi. Bahkan kalau ditanya ketemu Tuhan itu enak atau tidak, ada yang mengatakan sama sekali tidak enak, karena nakalnya harus dihentikan. Karena hal-hal yang negatif sementara, bukannya sementara, seterusnya harus tidak dilakukan. Artinya berjumpa dengan Tuhan ternyata membutuhkan energi agar kita dipulihkan. Tapi hari ini saudara, kita akan belajar untuk merasakan pemulihan. Namanya saja pemulihan. Biasanya orang yang dalam pemulihan itu dalam keadaan sakit tapi belum sembuh. Artinya yang sembuh itu yang tidak sakit, yang sembuh itu yang tidak nakal, yang sembuh itu yang tidak bohong. Jadi tidak mudah. Tetapi kita akan belajar tentang pemulihan ketika berjumpa dengan Tuhan. Pertama, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ketemu Saulus atau Paulus? Ketika Yesus pertama kali ketemu itu ketemu dengan Saulus atau dengan Paulus, Bapak Ibu? Saulus atau Paulus? Oh, Saulus. Kita lihat gambarnya. Dikeraskan. Saulus jumpa Yesus, Paulus nama kudus, nama diganti olehnya, bertobat dan berbuat dari teroris jadi misionaris. Saudara, ternyata sebuah pemulihan itu bukan hanya sampai logika, pemahaman, dan perasaan, tapi dilakukan di dalam tindakan. Itulah Saulus, dari teroris menjadi misionaris. Ada banyak kita tidak bisa melakukan karena berhenti hanya di angan-angan. Ingin ke gereja, ingin ibadah, ingin berbuat baik, tahu, ngerti, tapi tidak dilakukan. Tapi Saulus dari pakaian sewaan bertentara Romawi untuk melakukan tragedi, membawa bom molotov, mungkin saat ini teroris,
berubah menjadi pengikut Tuhan. Mari saudara, itulah pemulihan. Dulu sebelum orang Kristen disebut orang Kristen tadi, di dalam bacaan disebut mengikuti namanya hodos eutais, yaitu jalan yang lurus. Artinya pemulihan itu ketika jalan kita lurus. Dulu gereja-gereja tampaknya karena belum punya gedung, karena dikejar-kejar oleh Romawi, banyak dihujat, jalannya lurus. Tapi kadang-kadang gereja semakin mapan, semakin kaya, semakin ber-AC, kadangnya jalannya ternyata hati-hati, mulai berkelok-kelok. Pelayanan itu berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan fasilitas. Tapi hari ini mari kita pulihkan bahwa jalan yang lurus itu adalah semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun penuh kesukaran dan tantangan, seperti Saulus yang berani menjadi Paulus. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Ada pemulihan sesuai dengan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur versi jazz. Lepas dari maut, segera syukur sujud bertelut. Bait Tuhan ditabiskan, bukti hati meyakini pasti. Bait suci milik ilahi, mari hormati dengan bukti. Ketika Daud lepas dari maut, segera syukur sujud bertelut. Bait Tuhan ditabiskan, bukti hati meyakini pasti. Bait suci milik ilahi, mari hormati dengan bukti. Mari multimedia biar dibaca tulisannya, dibesarkan, kita baca bersama. Bisa kelihatan, semoga. Kita akan baca Mazmur ini 1, 2, 3. Nyanyian untuk penabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tidak jelas di dalam pembimbing bagaimana siapa yang mau membunuh dan mengejar Daud, tidak disebutkan, nonim, karena memang tampaknya konsekuensi menjadi raja banyak musuh, mungkin lawan politiknya dan sebagainya yang mengancam. Tapi yang menarik, tindakan Daud bukan memperbesar persenjataan, tidak menguatkan pasukan dan intelijensi, tetapi juga membuat bait suci itu ditabiskan. Ternyata Daud dimulai hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ternyata perlu fasilitas. Memang kalau orang GKJ mengatakan neng gunung wah neng ngare. Terus apa gimana Bapak Ibu? Gusti Allah ono. Nengong ngendi Pak? Bener. Gusti Allah itu ada di mana-mana, tetapi kita asik naik gunung, mana mikir Gusti Allah. Banyak orang seolah-olah tenang. Tuhan itu di mana-mana, di gereja ada, di kamar mandi ada, di toilet ada. Lebih baik di rumah makan daripada di gereja. Artinya Daud untuk berjumpa dengan Tuhan itu tidak main-main. Untuk menjaga kelemahan dirinya, dibuatlah bait Allah seindah mungkin,
walaupun tidak sempurna, lalu dilanjutkan oleh Salomo. Jadi kalau kita menginginkan apa Pak Tony? Ada renovasi kan itu. Maka bukan hanya berdoa tapi seperti Daud, rumah Tuhan, supaya mengondisikan hati kita, menempatkan Tuhan menjadi yang utama. Nggak salah kalau gereja punya apa yang besar di belakang? Videotron. Jadi saudara, nggak ada salahnya ketika kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita batasi kelemahan kita supaya nggak dengar suara motor di depan gereja, suara tukang sate berteriak-teriak menawarkan satenya. Artinya untuk berjumpa dengan Tuhan itu perlu kita tahbiskan bait Allah, tempat doa di mana kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan itu supaya tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Itulah perjumpaan yang memulihkan. 100. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ketika kita wahyu berseru, ada para malaikat dan tua-tua di hadapan Anak Domba surga, mereka segera menyembah pasrah. Apalagi kami yang masih di bumi, mesti sembah Anak Domba ilahi. Ketika kita wahyu berseru, ada para malaikat dan tua-tua di hadapan Anak Domba surga, mereka segera menyembah pasrah. Apalagi kami yang masih di bumi, mesti sembah. Bisa dibesarkan supaya kita bisa baca bersama multimedia. Kita akan baca 1, 2, dan 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Itulah penglihatan gaib yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tentu ini bicara yang mistis, bicara yang transendental. Jadi kita banyak penafsiran. Untungnya nggak ada nomor supaya untuk dibeli Bapak Ibu. Kita nggak, tetapi yang menarik adalah ketika berjumpa dengan gambaran Anak Domba, tua-tua pun itu sujud. Orang-orang yang diberi kepercayaan dalam beribadah itu sujud, apalagi itu bicara masalah hal-hal yang penuh kemuliaan, apalagi kita yang masih di bumi, yang kadang-kadang untuk mulia saja susah, untuk berpikir positif aja susah, tapi paling tidak kita juga menghormati, kita takut dan hormat akan Tuhan. Walaupun orang lain nggak tahu, walaupun tidak diaudit, walaupun mungkin memang dengan alasan yang tepat, seringkali kita membuat alasan-alasan yang tepat di hadapan manusia. Tapi di balik itu, Anak Domba tahu alasan kita untuk melakukan tindakan-tindakan ketidakbenaran.
Hari ini mari kita lihat di dalam suasana yang gaib, suasana yang misteri, mata Allah, mata anak domba itu tahu apa sebenarnya yang kita lakukan. Kalau kita memang ingin benar-benar dipulihkan, maka kita takut dan hormat di hadapan anak domba Allah yang benar-benar akan memulihkan kita. Dan yang terakhir, Yesus berkata pada para muridnya, supaya ada perkara nyata di jiwa, ada perubahan di kehidupannya. Jangan orientasi ke diri, melainkan peduli. kita akan lihat dibesarkan bacaan apa yang dikatakan Yesus. Mari kita akan baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawanya engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Enggak usah dikecilkan dulu. Bapak Ibu, ayat ini yang paling menarik adalah gembalakan domba-dombaku. Seringkali kita terjebak dengan birokrasi, identitas menjadi gembala. Apalagi dengan kata-kata gembala sidang. Tapi hari ini syarat menjadi gembala itu bukan orientasi pada dirinya sendiri. Ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri. Bukan masalah usia. Karena semakin tua belum tentu semakin bijaksana. Karena saatnya semakin pikun. Tetapi ada sebuah pemulihan menjadi lebih dewasa. Untuk menjadi gembala artinya yang jadi perhatian adalah domba. Bukan identitas gembala yang sering menyilaukan mata. Itulah Tuhan ingin memulihkan. Kalau kita memang tahu menjadi gembala bagi setiap kita saling menggembalakan, maka yang dulunya egois menjadi altruistis, maka orang lainlah yang perlu kita dengarkan, walaupun mungkin menyakitkan, walaupun mungkin tidak mengenakan. Kamu tidak tahu ketika kamu tua kamu dibawa ke tempat yang tidak kamu ketahui, karena waktu selalu berganti. Kita tidak mesti ketemu suasana orang yang selalu mengenakkan hati kita. Hilangkan sifat mutungisasi. Jangan mudah untuk tersinggung. Jangan mudah untuk menghakimi orang lain. Mari sama-sama kita berrefleksi. Supaya kita tahu di dalam suasana itu Tuhan menjumpai kita. Supaya ada pemulihan bagi kita. Biarlah pemulihan dari Tuhan akan kita kuatkan di dalam perjumpaan mengikuti perjamuan Tuhan sebentar lagi. Amin.